Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih di bulan Syawal, suasana lebaran ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sudah seminggu lebih aku nggak upload video, rasanya kangen juga sama teman-teman. Karena kesibukan lebaran ya, mohon maaf banget. Kali ini aku tidak upload tentang tanaman hias ya, melainkan aku ingin tunjukkan kepada teman-teman bahwa modal sampah aja, sampah dedaunan maupun ranting-ranting dan rumput kayak gini yang sekarang lagi aku cabutin, itu kita bisa menghasilkan tanaman yang subur. Dan tabulam pot atau tanaman-tanaman buah dalam pot aku itu semuanya berbuah teman-teman, hanya modal sampah kayak gini. Sampah-sampah organik ini semuanya aku timbun di 3 tempat, 4 tempat sama yang di atas ya. Kalau yang di atas sih di dalam timba ya, ditimbun gitu aja, nanti semuanya akan jadi kompos. Kalau yang belakang yang di kebun kayak gini, ini sudah harusnya panen loh yang bawah tapi nggak sempat-sempat mau panen. Nah, yang di lantai atas ini kami tempatkan sampah-sampahnya di dalam timba. Ini dekat tempat penampungan air untuk siram ya. Kemudian selain di timba, ini juga ada di karung. Tanaman buah pertama yang aku tunjukkan ke teman-teman adalah tanaman klengkeng. Walaupun kali ini buahnya itu tidak sebanyak biasanya ya teman-teman. Kalau di video-video aku sebelumnya kan aku bisa panen klengkeng ini banyak ya. Alhamdulillah tetap sangat disyukuri meskipun tidak sebanyak biasanya ya. Dan ini udah besar-besar, udah waktunya panen nanti teman-teman. Tanaman klengkeng ini itu pohonnya kecil ya, karena kan hanya aku tanam di dalam pot aja. Nah saat ini batangnya, dan ini potnya pun tidak begitu besar ya. Nah ini, dan semuanya itu bermodalkan sampah. Jadi aku nggak pernah kasih pupuk apapun kecuali pupuk kandang yang aku campurkan di media tanamnya dulu. Sehabis itu ditimbun terus aja sama sampah. Dan ini tanahnya pun ini sebenarnya dari sampah-sampah dedaunan yang hancur loh. Dan itu aku perlakukan sama untuk semua tanaman-tanaman buah aku teman-teman. Jadi ya modelnya memang benar-benar hanya sampah ya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa terus-menerus berbuah dan bisa panen berkali-kali teman-teman. Ini untuk tanaman kedondong, sampah-sampahnya di planter bag kayak gini. Jadi yang di atas-atas memang belum hancur ya, tapi untuk yang di bawah-bawah sudah hancur semua jadi media tanam. Termasuk yang tanaman belimbing ini. Tanaman belimbing dan kedondong ini nggak mengenal musim teman-teman, karena buahnya itu nggak pernah berhenti, terus ada. Jadi aku punya 2 tanaman belimbing di planter bag, yang satu tadi dan yang satunya ini. Belimbingnya ini kemarin berongsongnya terlambat, jadinya banyak yang busuk karena diserang oleh lalat buah. Oh ya teman-teman, untuk sampah-sampah dedaunan kayak gini yang dimasukkan ke dalam pot atau planter bag itu harus yang sudah kering ya. Kalau yang masih basah, khawatirnya nanti pada saat proses pembusukan menimbulkan jamur yang akan merugikan pohonnya atau tanamannya itu. Yang ini juga klengkeng mata lada yang ada di sebelah klengkeng yang buahnya udah gede-gede tadi teman-teman. Nah kalau yang pohon ini itu masih berbunga dan ada sih sebagian yang buahnya kecil-kecil gitu. Jadi aku ada 4 tanaman klengkeng yang ada di lantai atas ini. Nah buahnya masih kecil-kecil, terlihat ini ya teman-teman. Sedangkan untuk yang kedondong tadi, meskipun tanamannya itu kecil tapi buahnya itu banyak banget. Dan buahnya itu ada yang sudah saatnya panen, ada yang masih remaja, ada yang masih anak-anak, ada juga yang masih baby dan juga masih berbunga. Jadi bisa, kalau orang Jawa mengatakannya bisa lumintu gitu. Jadi bisa panen secara terus menerus karena bergantian ya panennya.
Aku hanya punya satu aja pohon kedondong, namun dalam satu pohon itu selain yang besar ada yang kecil-kecil ini, dan juga yang di sana nih ada yang masih berbunga. Di samping tanaman kedondong ini juga ada tanaman buah surga atau buah tin ya, dan alhamdulillah ini juga lumayan lebat loh buahnya. Aku punya 2 pohon tanaman buah tin ini. Yang satu itu kalau sudah matang kulitnya warnanya kuning, tapi yang satunya itu kemerahan. Dan ini pun semuanya pupuknya hanya pupuk kandang sama sampah-sampah teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, meskipun kita tidak ngasih pupuk pabrikan, ternyata tanaman-tanaman tetap berbuah. Tapi mungkin kalau diberi pupuk pabrikan ya buahnya lebih lebat lagi teman-teman. Nah kalau yang ini tuh pohon yang satunya tadi di sebelah utara, yang ini yang di sebelah timur. Dua-duanya aku tanam di dalam tong atau drum bekas wadah minyak ya. Di samping buah tin yang pertama tadi, ini aku juga ada apel India atau apel futsa. Ini tuh buahnya lebat banget teman-teman, tapi masih kecil-kecil. Nah kayak ini buahnya itu masih imut, kecil-kecil. Tapi memang apel futsa itu buahnya kan nggak besar ya teman-teman, hanya ini lebih besar dikit daripada buah duku. Di samping apel futsa ini, aku juga punya tanaman bidara Arab atau yang bidara duri ya, dan ini sudah ada buahnya juga. Nah kayak gini buahnya. Tapi ini aku tanam masih di polybag kecil, belum aku ganti di planter bag yang lebih gede ya. Selanjutnya di antara tanaman bunga vinca ini, aku juga ada jeruk sama ceri Jepang, pemberian dari Bu Patmi pada waktu kita review tanaman hias di Taman Sormelinjo ya. Kita ambil dulu yang ceri Jepang karena buahnya itu kecil, jadi ketutup sama daun-daun dan bunga vinca ini teman-teman. Dan beberapa yang sudah matang itu sampai kering dan jatuh-jatuh teman-teman, karena nggak ketahuan ini ketutup sama bunga-bunga vinca. Ini kita ambil aja beberapa buahnya yang matang yang masih tersisa. Untuk jeruk kimkitnya itu ada di sebelahnya. Ini daunnya itu hampir habis dimakan belalang, ada ulatnya juga. Jeruk ini dimakan beserta kulitnya ya. Dan ini kemarin sudah banyak yang matang sampai pecah-pecah tapi nggak keambil teman-teman. Yuk sekarang kita mulai petik-petik atau panen-panen buah-buahan yang aku tanam di lantai 2 rumah aku ini ya teman-teman. Beberapa buah-buahan yang bisa aku panen kali ini adalah yang pertama ini kelengkeng mata lada, kemudian nanti ada kelengkeng merah, kedondong, kemudian yang tadi ceri Jepang, selanjutnya ada belimbing dan juga buah tin. Karena ini di lantai 2 sehingga menanamnya pun hanya di pot-pot atau di planter bag yang ukurannya juga nggak begitu besar-besar banget ya teman-teman, sehingga hasilnya pun tidak sebanyak kalau kita menanamnya langsung di tanah. Kalau menanamnya langsung di tanah, pohonnya kan bisa gede-gede, jadi hasilnya juga bisa banyak. Tapi kalau yang punya aku ini, pohonnya itu kecil-kecil. Kalau ingin hasil yang lebih banyak, mungkin teman-teman bisa pakai pupuk yang pabrikan ya, dan juga bisa pakai perangsang buah. Kalau aku nggak pakai itu soalnya teman-teman, dan aku juga nggak pernah pakai pestisida untuk semua tanaman-tanaman aku, karena rasanya lebih sreg aja dan lebih merasa aman ketika aku menanamnya secara organik. Nah, jadi itu tadi tanaman-tanaman buah aku yang hanya mengandalkan pupuk kandang dan juga sampah-sampah dedaunan, namun alhamdulillah bisa menghasilkan dan buahnya bisa kita nikmati. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like,
komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.